Wilujeng Tepang Jejak Anak Negeri dimanapun berada. Kali ini Abdi akan menemani para anak negeri untuk menjelajahi daerah di Pangalengan, Jawa Barat. Mulai dari panen sayuran, kuliner dari susu khas Pangalengan, mancing bareng anak-anak, hingga tradisi yang mulai jarang dikenal oleh anak remaja saat ini. Penasaran gimana serunya? Makanya ikutin Abdi ya di Jejak Anak Negeri, karena alam memberi banyak manfaat. Abdi mau main-main dulu nih, permainan tradisional anak-anak Pangalengan. Kalau anak kota mah, udah pada nggak tahu ini permainan apa kan? Ada dua permainan nih yang Abdi mainkan. Namanya cacarehan dan juga nenagaraan. Seru kan permainannya? Ini mah jelas lebih sehat dibandingkan main game online. Ayo, yang dewasa, siapa yang ingat permainan ini? Eits, jangan senyum-senyum sendiri. Ingat, berarti sudah berumur. Pangalengan memang menjadi salah satu pusat perkebunan sayur di wilayah Jawa Barat. Kali ini, Abdi ingin mengikuti warga yang akan memanen wortel. Menggunakan motor angkut, Abdi juga mau bantu bawa wortelnya nanti. Waduh, meni curam pisan euy kebun wortelnya. Aduh. Meni licin pisan euy. Pak, ini nuju panen wortel ya, Pak. Ngiringan atiasa. Ada kaluhurnya. Ini tinggal cabut ya, Pak? Iya. Iya tangkaina. Beri cabut deh. Dikia cabut langsungnya. Walau panen wortel tidak sulit, tapi karena memanennya di daerah miring, jadi lebih punya tantangan tersendiri nih buat Abdi. Ini Pak, kemana kan Pak? Ya. Oh, ke dia kalau buat karung. Banyaknya daerah perbukitan di sini membuat para petani tidak punya pilihan selain menanam tanamannya di tempat seperti ini. Nah, sekarang saya lagi di area Pangalengan lagi nih, wortel nih, lagi panen wortel nih sama bapak-bapak ini tuh. Banyak di sini yang panen. Ini susah banget panennya. Soalnya tanahnya tuh miring banget. Wah, salah-salah nginjek dikit bisa kepleset, tadi aja saya kepleset. Ya udah deh. Lanjut panen dulu ya. Wortel dapat dipanen pada umur 3 hingga 4 bulan. Sekali panen dapat menghasilkan wortel hingga berkuintal-kuintal. Wah, meni banyak pisan ya. Cara panennya gampil pisan, tinggal dicabut aja dan buang bagian atas atau daunnya. Di daerah Rancamanyar, wortel memang salah satu jenis sayuran yang banyak ditanam warga. Jadi pemandangan panen seperti ini dapat dilihat hampir tiap hari nih. Wortel biasa dikumpulkan di dalam karung-karung besar agar lebih mudah membawanya. Nih Pak, tos pinuh Pak. Ya, sudah ini. Tami deh. Ini tambah lagi ini 4 ekor lagi. Abot atuh nyandak nih Pak. Oh, jelas. Ku bapak candakna. Ini yang jadi PR nih, harus bawa satu karung wortel dinaikkan ke motor untuk dibawa ke tempat penampungan. Pak, ini mana deui Pak? Itu candaknya. Ya, ambil ya. Dia, aku abdi Pak. Karungnya ambil dulu. Allah, itu balik deh abdi. Ah, si bapak mah ngerjain aja nih. Abdi bantu kumpulkan ke dalam karung aja ya, Pak.
kalau buat panen sambil nanjak mah, ampun Pak. 5 bulan sekali ini. 5 bulan sekali. 5 bulan sekali. Itu memang kedah kieu Pak taneuhna. Ya begini. Duh, ripuhnya Pak. Ieu mah urti gulutukan hakal itu ka handap. Pantes ini mah warga di sini sehat-sehat. Lihat aja tuh, panennya aja seperti ini. Ditambah udaranya yang sejuk dan seger banget. Bikin kita tambah sehat. Karungnya diikat dulu nih, agar wortel tidak jatuh dan tumpah saat dibawa. Oke, langsung abdi angkut ya. Ayo Pak, ayo ku abdi nyabian. Orang angkut. Kumaha ieu teh? Tos. Waduh, meni berat pisan euy. Mau tahu berat wortelnya berapa? Tiap karung bisa 50 hingga 70 kg. Setelah diangkut, wortel dibawa menggunakan motor. Ini dia makanya Abdi kesini bawa motor, biar sekalian Abdi bawa ke tempat penampungan. Doain gak jatuhnya. Penasaran kan Abdi mau buat apa dari wortel? Hayu atuh simak baik-baik. Jangan lupa catat resepnya. Nah, sekarang aku dengan Ibu Dede, Ibu Yuli dan Ibu Ika mau masak cabai goreng isi ayam. Ya udah, ayo Bu, kita mulai masak ya. Abdi dapat tugas mengolah bahan cabainya nih. Di Pangalengan ada 2 jenis cabai yang jadi primadona. Ada cabai Tanjung yang bentuknya panjang dan besar, juga cabai gendot yang bentuknya gemuk. Sementara para ibu-ibu yang lain sibuk dengan tugasnya masing-masing nih. Bu Dede sibuk menghaluskan bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, lada, dan juga garam. Yang halus ya Bu, ngarenosna. Bu Yuli dan Bu Ika menyiapkan isian cabainya nih. Isian cabai terdiri dari daging ayam, telur, wortel yang telah Abdi panen, dan juga bawang bombay. Setelah semua siap, bahan isian dicampur menjadi satu. Tambahkan juga nih tepung sagu agar isian tidak berantakan saat digoreng nanti. Siapkan juga adonan terigu untuk celupan cabai sebelum digoreng. Selain mencegah isian keluar, agar lebih nikmat dan crispy nih saat nanti dimakan. Kan dapat cabai merah, cabai gramis di sana. Ku ibu coba. Ayo atas kuasa dari dia masuk cabai mah. Wah, Abdi mau dikerjain sama Bu Yuli. Eits, tidak bisa Bu. Setelah cabai diisi dengan isiannya, cabai dicelupkan ke dalam adonan terigu. Ya, atas Bu. Atau santuna goreng Dia tuh goreng ya. Nya, dia kalau digoreng. Aduh, harus kadeng deh kak. Kayak kurang iya beres-beresnya. Kita siapin. Sok iya bantosan masaknya. Bu, punten minyaknya Ibu. Enggak. Kini saatnya menggoreng cabai. Wah, aroma dari gorengan cabainya bikin perut jadi lapar, euy. Penasaran juga sama rasa dari cabai goreng ini? Akhirnya, cabai goreng isi matang dan siap dinikmati. Ini dia nih yang dari tadi Abdi tunggu-tunggu, menikmati masakan yang sudah dibuat.
Udah lapar banget soalnya, apalagi habis panen wortel tadi. Wah, enak banget. Rasanya pedas, daging ayamnya gurih, lembut. Pokoknya cocok banget nih dimakan di udara dingin di Pangalengan. Pedasnya tuh bikin ketagihan. Ya punya? Ayo Bu, tuang deh Bu. Ini meniraos pisan euy. Pedasnya teh pas sama cuaca sejuk di Pangalengan, bikin melek. Kapan lagi bisa makan sambil menikmati pemandangan alam yang cantik seperti ini? Itu ada anak-anak lagi pada ngapainnya di pinggir balong. Ah, samperkeun we ah. Karena rawan jang. Aya teh laukna. Hah? Mana? Tuh bisa we modalnya ngusupna. Mama ngomong bisahan sana. Ayo sok dijujur-juburkeun gue rasa. Kumaha eta teh? Cik, nyobian. Yo. Kumaha teh carana? Ini gimana caranya? Kojorannya kayak gini? Ini juga reelnya kenapa kayak gini ya? Ya udahlah, tanggung mau cobain mancing. Ya lungkeun langsung ya teh. Nyalungkeun tuh ah. Lapet di pelong. Duh. Tong jadi lah. Dulu, hop. Waduh, maaf atuh Jang. Ini mah pertama kali nguse pakai joran lokalnya Jawa Barat. Joran ini namanya jejer. Sekarang tinggal nunggu ikannya makan. Wah, mana teman-temannya si Ujang yang dapat? Umpan abdi mah gak dimakan. Tinggali batur mah mareunang ah. Abi mah atan jamat teu bisa. Kumaha? Kumaha tuh? Rada tengahan gerang ngalungkeunana. Tuh batur. Wah, cik ningal laukna. Lumayan ya agengnya. Oh iya leuwih langkung ageng ieu tah. Nu batur we. Puji anu urang mah tinggali nya wujud jeung gantian. Geus hayu, urang mancing deui, hayu. Aduh, punten ya Jang. Sebentar nih, coba lagi. Pasang umpannya dulu. Kita coba ngusip lagi. Kuncinya kalau mancing adalah sabar. Tungguan ya. Nah, kalau sabar mah akhirnya menghasilkan. Tuh. Urang angkat ah. Lah menang ah. Oh, tah. Iya sok. Tah. Oh. Tah. Akhirnya dapat juga nih. Lega abdi euy, nggak jadi bikin anak orang nangis. Nah, geus mareunang nya. Geus lah. Ayo. Ayo orang balik, orang pasak. Eta lesot. Ayo bawa buru. Udah pada dapat kan? Ayo kita pulang. Udah sore juga nih, takut hujan. Nah, sekarang saya dengan ibu-ibu dari Pangalengan nih mau masak balado ikan mas. Ya Bu ya? Ya udah Bu, ayo mulai masak ya. Seperti biasa, kita bagi-bagi tugas nih. Abdi kebagian untuk mengolah bahan utamanya. Sementara itu, Bu Dede dan Bu Rizka membuat bumbunya. Masakan Sunda mah meni mudah pisan euy bumbunya. Hanya bawang putih, bawang merah, dan juga cabai yang dihaluskan untuk menjadi bumbu utama membuat ikan balado. Ada tambahan bumbu nih agar balado menjadi lebih nikmat saat disantap nanti. Sebelum dimasak balado, ikan mas digoreng terlebih dahulu. Pastikan minyak benar-benar panas ya, agar ikan matang dengan sempurna. Diberi garam pada ikan sebelum digoreng agar rasa dari ikan semakin gurih. Ikan digoreng agar tidak terlalu amis dan matang saat dimasak balado. Setelah ikan matang, saatnya membuat balado ikan mas. Tumis bumbu yang telah dihaluskan. Kedik nih Bu. Mulai keluar aromana. Setelah bumbu harum, masukkan ikan ke dalam wajan. Tambahkan sedikit air, lalu aduk perlahan agar tidak hancur dan bumbu akan menyerap sempurna. Tambahkan juga garam agar rasa masakan semakin nikmat.
Atas Bu, raos, ladana pas. Ibu punten, sendokna. Setelah bumbu meresap, angkat ikan balado. Eits, belum selesai ya. Sisakan bumbu balado yang telah matang dalam wajan. Masukkan wortel, bawang daun, dan juga bawang bombay. Wanginya bikin perut keroncongan. Setelah layu dan cukup matang, siram bumbu di atas ikan. Kini ikan balado siap dihidangkan. Dari penampilannya saja sudah menggiurkan nih, apalagi rasanya. Ayolah Bu, langsung kita makan-makan. Ini menisi pisan rasanya. Bumbunya pas meresap ke dalam daging ikan. Aduh, ini enak banget. Pedesnya pas, gurihnya dapat, tekstur ikannya lembut. Nah, cuman kalau makan ikan mas itu harus hati-hati. Soalnya tuh durinya halus-halus banyak. Jadi harus dipilih dulu pelan-pelan. Wah, emang pada pinter deh ibu-ibu di sini kalau soal masak. Abdi bisa gemuk nih kalau kelamaan tinggal di Pangalengan. Masakannya teh benih pada raos pisan. Abdi bergeser ke daerah Los Cimaung. Abdi mau panen buah stroberi. Suhu udara di sini cukup dingin, membuat daerah ini sangat cocok untuk jenis tanaman beriklim sejuk seperti stroberi. Pak, upah minutos tiasa dipanen kumaha Pak? Iya no. Oh iya nya. Ininya. Terus warna merah. Ininya. Nah, yang gini nih, yang udah agak merah gini, baru bisa dipetik. Kalau yang masih hijau Pak ya, belum bisa Pak ya? Bisa paling semingguan. Seminggu lagi ya. Stroberi dapat dipanen buahnya setelah tanaman berumur 2,5 tahun. Buah stroberi akan terus berbuah hingga 6 kali. Wah, enak juga ya punya tanaman ini. Stroberi juga memiliki segudang manfaat nih, dari mulai mengurangi resiko kanker hingga mencegah penuaan dini. Ya atas Pak. Atas. Canak kah itu? Canak atas. Ayo tuh Pak. Aduh. Dituang wae eta. Batu kumaha? PKB tahu nih Pak, aduh. Rawas nyunggun atuh Pak. Aman. Gimana, tertarik budidaya tanaman yang buahnya cantik ini? Kalau Abdi mah, makan aja lah. Nah, sekarang aku dengan Ibu Tika, Ibu Neng, dan Ibu Asri mau bikin puding stroberi. Ya udah deh, masak dulu ya. Ayo Bu. Caranya cukup mudah nih. Panaskan air dalam panci. Setelah air mendidih, masukkan gula dan juga bahan pudingnya. Aduk hingga rata dan matang. Bu ya atas Bu. Atut. Angkatlah punya. Ya. Punya. Letakkan irisan stroberi dalam loyang puding. Tuang rebusan air puding ke dalam loyang. Biarkan hingga dingin. Ada yang spesial nih. Kali ini pudingnya dibuat dari susu. Caranya juga sama nih dengan pembuatan sebelumnya. Panaskan susu dalam panci, tambahkan gula dan juga bahan pudingnya. Aduk rata hingga matang. Bu. Ada sep. Setelah puding yang dituang pertama keras, masukkan puding susu ke dalam loyang dan tunggu hingga mengeras. Kini puding susu stroberi siap untuk dihidangkan. Cukup mudah kan membuatnya? Nih, udah jadi nih. Puding stroberi yang aku bikin dengan Ibu Tika, Ibu Neng, dan Ibu Asri. Ya dah, diicip dulu ya. Makan puding yang menggunakan bahan dasar susu, Abdi baru pertama kali nih. Makanya udah gak sabar banget mau nyicipin. Perpaduannya pas banget nih. Antara manis, ada sedikit asam, dan juga gurih.
Puding ini memiliki bahan dasar khas Pangalengan, susu, dan juga hasil kebun stroberi. Enak banget ini. Manis, asam dari stroberi, tapi asamnya asam seger kok. Dan lapisan bawahnya tuh kan dari susu. Itu yang bikin nambah enak. Bukan cuma orang dewasanya nih, anak-anak juga pada suka sama puding susu stroberinya. Puding ini benar-benar bikin sehat nih. Dari mulai isiannya dari buah stroberi yang memiliki banyak manfaat, dan juga dari susu alami yang diambil langsung dari sapi. Mantap kan? Masih pada setia kan bersama Jejak Anak Negeri? Abdi mau buat awug dan getuk. Bahan membuat awug, Abdi menggunakan bahan dasar beras yang dihaluskan menjadi tepung. Bu, iya tos bu, berasnya bu. Nah, sekarang aku lagi di daerah Cangkuang nih. Dengan Ibu Ai dan Ibu Marlina nih, aku sekarang mau masak getuk dan awug. Untuk acara, aminan dong bu, angklung buncisnya. Iya, untuk acara angklung buncis nih. Ya udah deh, ayo lanjut masak bunya. Selain beras, Abdi juga harus menyiapkan bahan untuk membuat kue getuk yang berasal dari singkong. Singkongnya dibersihkan dengan cara dikupas kulitnya. Bu, iya tos bu. Oh, nah, Nya. itu di potongan. Oh, potongan. Kumaha ieu motongna bu? Singkong dipotong kecil-kecil agar lebih cepat matang saat dikukus. Bu, iya tos bu. Kayaknya mohon. Lebetin ke dinya. Singkong dikukus hingga empuk agar mudah dibuat getuk nantinya. Sabar dengan tesan iya kumaha deui bu? Yang ada mau gula kanggo awuk. Gula. Nu mana gulana bu? Isian awug terdiri dari campuran gula merah dan juga kelapa. Tambahkan juga vanili, garam, dan juga gula putih. Wah, ini mah kebayang ya, rasanya manis dan juga gurih. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Bu, iya tos bu. Mohon atas. Terus ieu kumaha deui bu? Antun ngangkat sampul. Oh iya. Mohon. Angkat tanya. Ya. Masukkan singkong yang telah matang ke dalam dulang untuk dihaluskan. Wah, ini salah satu alat tradisional untuk menumbuk dari Jawa Barat. Selagi menghaluskan singkong, kukus tepung beras menggunakan seeng untuk membuat awug. Antos ibu. Terus. Nah, ya tuh ke abdi bu, ibu. Enggak. Pelih dia. Ibu pelih dia. Oh. Tambahkan gula pasir ke dalam adonan getuk. Tumbuk kembali hingga gula tercampur dan singkong halus. Wah, harus punya tenaga ekstra nih untuk menghaluskan getuknya. Cobi ancing bu. Enak. Awas, amis bu. Setelah halus, adonan getuk dibagi menjadi 3 untuk diberi warna. Salah satu bagian diberi potongan gula merah sebagai salah satu bentuk asli dari getuk. Kini tinggal membentuk getuk agar lebih mudah dinikmati nantinya. Ya atasnya getukna bunya. Atau Terus kantun itu diangkat lanya. diangkat dulu. Tepung beras yang telah dikukus diletakkan di atas nyiru dan diratakan untuk didinginkan. Tambahkan garam, kelapa parut, dan vanili, lalu aduk hingga rata.
Setelah tercampur rata dan dingin, masukkan adonan awuk ke dalam sepan atau anyaman bambu berbentuk kerucut. Tambahkan isian awuk yang terbuat dari gula merah dan juga kelapa. Bu, iya atas bu. Atas. Langsung ke itu ke nunggu. Masak awuk hingga matang. Atas ibu. Kaplanya. Akhirnya, awuk dan getuk siap mengikuti acara tradisi Angkung Buncis. Sepertinya acara tradisi Angkung Buncis akan segera dimulai. Abdi nggak boleh terlambat nih untuk mengikuti acaranya. Nah, sekarang kita nih lagi persiapan Angkung Buncis nih. Kebetulan ini di Desa Jatisari. Nah, Angkung Buncis itu salah satu acara di masyarakat Jawa Barat, Pak ya, untuk memperingati hari-hari besar dan untuk syukuran, Pak. Mohon, Pak. Ya udah deh, sekarang kita lanjut persiapan dulu ya. Ayo, Pak, teruskan, Pak. Aduh. Terus, Pak. Setelah persiapan selesai, Abdi dan yang lainnya langsung berarak menuju lokasi acara. Biasanya arak-arakan dilakukan dalam jarak yang cukup jauh, keliling kampung. Namun untuk menghindari kerumunan, arak-arakan hanya dilakukan dalam jarak dekat. Pesertanya pun dibatasi untuk mencegah keramaian. Peserta Angkung Buncis pun beragam, dari mulai anak-anak hingga orang dewasa. Setelah sampai di lokasi, ritual doa pun dilakukan. Sang sesepuh memanjatkan doa yang intinya bersyukur atas hasil panen, serta selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Setelah doa dipanjatkan, saatnya tradisi Angkung Buncis dimulai. Diawali dengan suara gendang, musik pun langsung berdendang. Awalnya, Angkung Buncis digunakan sebagai salah satu pertunjukan petani untuk menghormati padi atau Nyi Poci Sang Hyang Sri atau Dewi Sri. Namun, kini Angkung Buncis, fungsi ritual Angkung Buncis dalam menghormati padi telah ditinggalkan dan menjadi pertunjukan tradisi kesenian yang menjadi ciri khas daerah Jawa Barat. Nah, ini dia puncak acara dari acara Angkung Buncis. Kita semua joget-joget bareng sama warga. Udah itu, kita makan deh hidangannya. Ya udah deh, lanjut joget dulu ya. Ayo. Angkung Buncis menjadi hiburan kesenian di acara seperti hitanan, syukuran, serta acara besar lainnya di Jawa Barat. Nah, acaranya udah selesai nih. Sekarang kita makan hidangan yang tadi aku buat. Bareng bapak-bapak dan adik-adik ini. Ayo deh, kita makan yuk. Yuk. Nah, ini dia yang Abdi tunggu-tunggu, menikmati makanan yang sudah disiapkan. Tenaga lumayan terkuras nih, sehabis arak-arakan dan juga menari. Rasa kekeluargaan memang cukup kental pada acara ini. Tidak memandang umur tua dan muda, semua berbaur menikmati makanan yang ada.